virus corona masih menjadi momok bagi Indonesia. Data situs web resmi Kementerian Kesehatan RI per Kamis 15 Oktober 2020 mencatat ada penambahan 4.411 kasus baru, sehingga total kasus positif virus corona di Indonesia menjadi 349.160 kasus. Merujuk pada data hari yang sama, total kasus positif corona di Indonesia kini sudah menyalip Filipina. Kini, Indonesia menjadi negara dengan kasus corona nomor 1 di Asia Tenggara. Melihat fakta di atas, tak heran jika publik kemudian bertanya-tanya kapan vaksin corona akan tersedia di Indonesia. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito menekankan bahwa masyarakat jangan terlalu terlena dengan vaksin. Menurutnya, yang paling penting saat ini yakni tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Wiku mengakui mengadaptasi perubahan perilaku memang tidak mudah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerjasama dari masyarakat, termasuk jika nanti vaksin corona sudah ada, serta hati-hati dengan hoax. Kepastian mengenai vaksin COVID-19 yang hadir lebih cepat akan dikonfirmasi sendiri oleh pemerintah. Pemerintah menyebutkan bahwa pasokan vaksin COVID-19 mulai tersedia pada November 2020 seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen vaksin yang bekerja sama dengan Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Jangan terbuai vaksin, itulah topik Morning Talk kita pagi hari ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Prof. Amin Subandrio, Direktur Eijkman, dan Tri Yunis Miko, anggota Satgas COVID-19. Dan seperti biasa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih Prof. Amin dan juga Pak Miko telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai vaksin, ini kemudian Satgas COVID-19 mengatakan jangan terlena atau terbuai dengan vaksin. Saya ke Pak Miko terlebih dahulu. Ini kenapa akhirnya dari Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat bahwa walaupun vaksin akan disiapkan dan diproduksi dalam waktu dekat ini, tetapi kita diimbau untuk tidak terlena. Silakan Pak Miko. Ya, jadi pada prinsipnya vaksin itu dapat mencegah dengan secara efektif. Vaksin ada efektivitasnya dan juga ada keamanannya, ada safety-nya. Pada bulan Desember atau November ini atau 2020 kita akan dapat vaksin tapi jumlahnya tidak banyak begitu, 10.000 dosis atau kurang begitu. Jadi itu belum bisa mencegah secara keseluruhan karena vaksin bisa punya efek herd immunity atau efek pada masyarakat yang melindungi masyarakat yang tidak diimunisasi kalau cakupannya memenuhi cakupan herd immunity-nya begitu, Mbak. Jadi kalau sampai Juni juga masih belum mencakup efek atau cakupan herd immunity-nya, mungkin Desember kalau Juni itu 100 juta dosis, kemudian kalau Desember 2021 itu 200 juta dosis mungkin sudah mencapai cakupan herd immunity-nya. Oke, jadi pada dasarnya apa sih prinsip yang memang harus dipahami masyarakat dalam melawan penanganan COVID-19 sambil menunggu vaksinnya ini ada? Oke, jadi pencegahan selama ini yaitu pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, yaitu protokol kesehatan. Atau mungkin boleh ditambah dengan PSID begitu. Karena belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Kalau vaksinnya sudah ada, vaksin itu adalah cara yang efektif melindungi individu. Secara individu dia melindungi, tapi secara masyarakat efek melindunginya kalau sudah terjadi cakupan yang banyak atau lebih lagi 80% atau 90% pada masyarakat kalau udah diimunisasi semuanya atau 90%-nya atau 80%-nya pada masyarakat. Jadi kalau belum diimunisasi semua masyarakat, dia belum punya efek melindungi pada orang yang belum diimunisasi. Jadi hati-hati pada waktu bulan Desember 2020 cuman 10 juta dosis yang disuntik, ya dia hanya punya efek individu, melindungi individu yang disuntik.
kemudian Juni 2021 dia hanya melindungi individu, ya 100 juta dosis yang disuntik. Kemudian pada Desember mudah-mudahan cakupannya sudah 80%, mungkin itu sudah punya efek herd immunity, begitu Mbak. Oke, jadi walaupun sebenarnya vaksin itu sudah ada, tapi belum bisa untuk mencakup semuanya, maka diharapkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan tetap menjaga jarak. Ini menjadi salah satu faktor utama juga ya sebenarnya Pak Miko ya. Betul. Oke, saya beralih ke Prof. Amin. Prof, berbicara mengenai vaksin, ini kita tahu bahwa pasokan atau pemerintah mengatakan pasokan vaksin 19 mulai tersedia pada November 2020 tentunya, sesuai dengan kapasitas produksi sejumlah produsen vaksin yang bekerja sama dengan Indonesia. Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa jelasnya terkait dengan vaksin ini dan perkembangannya sejauh ini seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, terkait dengan pengadaan vaksin yang katakanlah dipercepat ya, artinya saat ini pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin sesegera mungkin untuk mencapai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Miko, herd immunity. Ya, karena kenapa herd immunity menjadi harapan? Karena kita semua diharapkan bisa lebih produktif, tetapi tetap aman. Itu tujuannya. Padahal di sisi lain kita mengetahui bahwa gejala-gejala COVID-19 ini semakin banyak yang tidak spesifik, bahkan banyak yang tanpa gejala. Dan juga kita belum memiliki obat antivirus yang spesifik, yang walaupun banyak antivirus yang ditawarkan, tetapi yang spesifik untuk corona juga belum ada. Nah, jadi dengan situasi seperti itu, banyak orang yang mengharapkan adanya vaksin sehingga orang bisa lebih aktif, ya. Nah, itu yang diharapkan dengan pengadaan vaksin dalam jumlah besar ini untuk mencapai herd immunity. Tapi kita ingat bahwa herd immunity itu bisa diperoleh ada dua faktor utama. Yang satu adalah mengandalkan kekebalan innate, artinya yang memang sudah ada di tubuh manusia, dan itu juga bisa ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, termasuk suplemen dan sebagainya. Nah, di sisi lain adalah dengan menggunakan vaksin. Tentu ada yang ketiga, yaitu yang diterapkan di negara lain tapi Indonesia tidak menerapkan itu, yaitu membiarkan masyarakat terpapar kemudian terjadi seleksi. Itu pendekatan yang tidak diinginkan. Nah, kita hanya memperhatikan dua pendekatan itu, jadi innate immunity dan juga vaksin. Nah, vaksin ini sendiri tadi sudah disebutkan oleh Pak Miko, minimum ya sekitar 70-80% lah gitu ya, harus divaksinasi, harus dicapai herd immunity-nya. Dan kita juga mesti menyadari bahwa vaksin itu tidak 100%, jadi misalnya 100 orang divaksinasi, mungkin yang menjadi kebal itu sekitar 80%. Nah, jadi kita harus memperhitungkan hal tersebut. Intinya adalah semakin banyak orang yang memiliki herd immunity, apapun itu caranya, itu akan memutuskan rantai penularan karena dia juga akan melindungi orang-orang yang belum kebal, ya, yang di sekelilingnya. Jadi orang yang sudah kebal tidak akan tertular dan tidak akan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Itu konsepnya dulu, Mbak, mengenai herd immunity. Tapi Prof tadi ya, terkait dengan benar atau tidaknya, atau cukup bisakah kita atau mampukah kita di bulan November ini yang dikatakan pemerintah, kita pasokan vaksin COVID-19 ini sudah ada di Indonesia. Kalau tentunya kalau memang betul ini ada, semakin cepat memang semakin baik. Tapi kalau kita melihat, bukankah proses dari vaksin ini begitu panjang ya Prof? Kita lihat saja Bio
Farma Sinovac kan rencana uji klinis fase 3 selama 6 bulan dari bulan Agustus. Kira-kira awal dari 2021 baru terlihat hasilnya. Kemudian prediksi Bio Farma Sinovac bisa dilaksanakan vaksin kalau aman dan kalau baik ini baru di awal 2021, Prof. Koreksi bila saya salah, Prof. Ya, betul bahwa vaksin dari manapun, apakah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk bisa digunakan tentu harus mendapatkan approval, persetujuan dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini adalah Badan POM. Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan tentunya. Nah, yang utamanya akan melakukan kajian itu adalah Badan POM yang akan melihat apakah vaksin tersebut sudah memenuhi persyaratan efikasi, memenuhi persyaratan keamanan, dan itu tentu bisa dilakukan di negara yang bersangkutan dan juga di negara di mana vaksin itu akan diterapkan. Nah, bagaimana kita menilai efikasi dan safety? Tentu kita harus telah semua hasil-hasil penelitiannya, fase 1, fase 2, ya, fase 3 barangkali sebagian yang sudah dikerjakan. Nah, apabila hasilnya memang sudah memuaskan, tanda petik ya, memuaskan Badan POM, tentu Badan POM akan bisa mengeluarkan untuk sementara ini apa yang disebut sebagai emergency use authorization. Ya. Nah, itu bisa dilakukan sebelum uji klinik fase 3 selesai. Tapi tidak berarti bahwa uji kliniknya langsung berhenti, itu harus tetap dilakukan, diselesaikan sampai batas waktu yang memang sudah disepakati. Nah, apabila ternyata memang semuanya sesuai dengan harapan, ya bisa dilanjutkan. Ya. Jadi, tapi itu semuanya sekali lagi harus melalui kajian dan juga persetujuan dari instansi yang berwenang. Baik. Beralih ke Pak Miko. Pak Miko, tadi sambil kita menunggu vaksin itu ada, tentunya terkait dengan roadmap vaksinasi sendiri dari Satgas Penanganan COVID-19, sudah adakah kira-kira seperti itu? Peta untuk roadmap yang dimatangkan? Ya, jadi seharusnya kalau kita akan melakukan vaksinasi, kita harus punya rencana atau roadmap begitu. Kemudian rencana itu harus berisi tentang siapa saja yang akan divaksin, yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Yang kedua, tempat melakukan imunisasinya, di mana saja bisa melakukan imunisasi. Begitu, apakah di fasilitas pelayanan swasta, pemerintah, kemudian puskesmas, rumah sakit, kemudian swasta juga bisa. Kemudian ketiga, skema pembayarannya juga harus ditentukan, apakah yang gratis siapa, yang kemudian yang membayar siapa, kemudian harus ditentukan pada rencana itu begitu. Nah, yang keempat adalah rencana besarnya begitu. Jadi kalau kemudian sasarannya ditentukan, cara penyuntikannya ditentukan, kemudian skema pembayaran ditentukan, kemudian rencana besarnya seperti apa begitu. Harus dia punya rencana besarnya begitu. Jadi yang pertama kita sepakat semua adalah petugas kesehatan. Saya usulkan kalau petugas kesehatan itu semuanya gratis. Nah, cuman yang kedua dan ketiganya ini pasti para ahli akan berdebat begitu. Ahli bisa mengatakan ini pejabat publik, kemudian ahli adalah bisa mengatakan orang lansia begitu, yang kedua begitu. Jadi harus punya rencana yang pasti. Jangan sampai kemudian yang pertama ini diberikan kepada masyarakat. Jadi bukan itu tujuan vaksin. Vaksin adalah mencegah orang yang berisiko, kemudian yang paling berisiko, kemudian yang kedua yang ada yang tidak bisa dihindari risiko itu pada kelompok itu begitu. Jadi harusnya pemerintah punya rencana besar untuk vaksinasinya, Mbak. Baik, berarti betulkah Pak Miko sejauh ini memang akan ada 5 kelompok yang diprioritaskan terkait dengan vaksinasi ini? Salah satunya tadi yang Anda katakan yang paling utama adalah para petugas kesehatan yang memang ini orang yang paling beresiko terpapar COVID-19 ini.
Iya, betul. Jadi yang pertama rasanya semua epidemiologi atau ahli sepakat bahwa itu yang pertama adalah petugas kesehatan. Kemudian yang kedua ya itu yang masalah kita harus diskusikan karena semua ahli epidemiologi akan berbeda begitu pada waktu melihat gelombang kedua. Jadi bisa pejabat publik, bisa orang tua, bisa macam-macam. Jadi mari kita diskusikan, mari kita punya rencana yang benar terhadap vaksinasi ini. Kemudian buat saya kalau berdebat tentang yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu harus ada kata sepakat. Jangan sampai tidak ada kata sepakat begitu. Oke. Baik, Prof, Anda sepakat dengan prioritas atau kelompok prioritas ini yang dimana tadi dikatakan oleh Pak Miko? Ya, saya kira di seluruh dunia sudah ada semacam kesepakatan bahwa kalau jumlah vaksinnya terbatas, maka yang menjadi prioritas adalah orang-orang yang ada di lini terdepan, frontliner. Frontliner tidak hanya tenaga kesehatan, ya yang paling jelas memang tenaga kesehatan, tapi juga kita harus ingat banyak petugas-petugas lain yang juga memiliki risiko yang sama, artinya sama tingginya untuk terpapar. Misalnya mereka petugas keamanan, petugas ketertiban, itu juga mereka sangat berisiko untuk terpapar terhadap virus. Nah, itu yang menjadi lini pertama. Nah, lini kedua, 3, dan 4 itu memang menjadi bahan diskusi tergantung dari tujuan vaksinasi itu, apakah akan menekan angka kematian ataukah akan menurunkan morbiditas. Nah, itu nanti atau memutuskan rantai penularan, ya itu akan menentukan siapa yang di lini kedua, 3, dan 4. Biasanya lini kedua itu adalah ditujukan kepada mereka yang vulnerable, artinya yang memiliki kerentanan terhadap infeksi ini, ya siapapun dia. Yang ketiga baru kemudian mungkin yang ya istilahnya macam-macam, ada namanya pejabat publik, atau intinya adalah mereka yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua sistem berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau sistem di negara ini ternyata yang orang-orang di situ juga kena, itu juga akan membahayakan. Baru yang keempat itu adalah mereka yang divaksinasi untuk memutuskan rantai penularan. Ini yang diidentifikasi berdasarkan kontak tracing. Jadi misalnya ketemu satu orang yang menular, maka orang sekelilingnya akan divaksinasi supaya virusnya tidak menyebar ke mana-mana. Ya, itu prinsipnya sih. Ya. Baik, Prof. Amin dan juga Pak Miko, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.